Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk itu, kalian persiapkan diri kaliannya, siapkan buku tematiknya, alat tulis yang diperlukan, serta buku catatannya. Karena pada video pembelajaran ini ada kuisnya yang harus kalian jawab. Maka simak dari awal sampai akhir karena jawaban kuis ada dalam video ini. Dan sebelum pembelajaran ini dimulai, supaya berjalan dengan lancar, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini mulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya Indonesia secara rinci. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. Baiklah anak-anakku yang terkasih, siapkan diri kalian karena pembelajaran kita mulai. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih pada para nelayan yang telah menangkapkannya dan menjualnya untuk kami. Iya Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya kita perlu cari tahu. Baik anak-anakku yang terkasih, tolong dibuka buku tematiknya halaman 92 dan 93. Kemudian kamu baca bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Silahkan membaca dalam hati secara serius dan secara seksama. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Kemudian boleh kalian buka bukunya halaman 96 dan 97. Di situ kamu harus baca bacaan yang berjudul Festival Manee, Tradisi Nelayan di Pantai Malo.
Baca dari awal sampai akhir, pahami bacaan tersebut. Silahkan, selamat membaca. Baik, anakku yang terkasih, setelah membaca bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah tujuan dilaksanakannya festival Manae tersebut? Tujuannya adalah agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Jawabannya, pemuka adat beserta masyarakat setempat. Ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Jawabannya, sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut, karena dengan begitu masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. Yang keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangannya. Yang kelima, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakan. Silahkan ini dijawab masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan. Saya suka membaca kisah Pak Budi ya, yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Nah, baik, anak-anakku yang terkasih, Bapak akan jelaskan kewajiban mungkin dengan hak sebagai warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak dipisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban negara kita diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita kenalin dulu haknya seperti apa ya sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Hafalkan itu berdasarkan pasal 27 ayat 1. Nah, hak-hak di sini sekali lagi ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Ya, pasal 30 ayat 1. Berikutnya, setiap warga berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 28. Yang berikutnya, yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya. Itu berdasarkan pasal 29 ayat 2. Dan berikutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Nah, inilah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kamu harus ketahui dan pahami. Ya, pertama dihafalkan dulu.
Itu haknya. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan juga tentang kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Pemda sesuai dengan pasal 23A. Yang berikutnya, setiap warga wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Berikutnya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh pasal 30 ayat 1. Yang berikutnya, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang berikutnya, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Itulah kewajiban-kewajiban. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai siswa? Kamu tentunya tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Cobalah kamu renungkan, kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Nah, di situ tuliskan beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatkannya di tempat yang disediakan di samping ini, ya. Seperti itu, ya. Kalian tulis kewajiban yang kalian harus lakukan, kemudian kamu berjanji untuk melaksanakannya, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mohon dijawab kuisnya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dan jawabannya ada dalam video ini. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.